Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu di tengah pandemi ini. Teman-teman, akhir-akhir ini kisah sejarah tentang pembangunan Jalan Pos Anyer Panarukan kembali ramai dibicarakan. Jalan Pos yang pembangunannya diprakarsai oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yaitu Herman Willem Daendels membentang dari mulai ujung barat hingga ke ujung timur Pulau Jawa. Tetapi, kisah yang paling populer dan paling menarik dibicarakan sejak dulu adalah kisah tentang Cadas Pangeran yang menjadi bagian dari sejarah pembangunan jalan tersebut. Nah, seperti apa dan bagaimana kisah tentang Cadas Pangeran tersebut? Saksikan tayangan di segmen sejarah Karl Style. Dalam catatan pinggirnya yang berjudul Kaliyuga, tahun 1976, Gunawan Muhammad menulis, suatu bangsa tak mungkin berangkat dengan pesimisme. Perjalanan dalam sejarah adalah perjalanan dalam separuh gelap. Kita memerlukan semacam iman. Bagi masyarakat Kabupaten Sumedang, kisah Cadas Pangeran yang menampilkan tokoh Pangeran Kornel, sang Bupati Sumedang saat itu, memiliki arti tersendiri yang memang harus dihargai oleh siapapun. Merujuk pada kutipan GM tadi, mungkin telah menjadi semacam iman, meski nalar saya meronta-ronta ketika mengkaji lebih jauh temuan-temuan akademik tentang kebenaran kisah itu. Salah satu kajian akademik yang mempengaruhi pandangan saya adalah naskah yang ditulis oleh Dr. Djoko Marihardono, sejarawan dari Universitas Indonesia. Saya pun berusaha mencari sumber referensi tulisan itu. Lalu, pada bulan April 2010, saya yang baru bekerja sebagai wartawan di sebuah koran harian lokal di Sumedang, menulis berita feature yang isinya mempertanyakan siapa yang sebenarnya bersalaman dengan Pangeran Kornel, Daendels kah atau utusannya? Sejarawan lokal sekaligus pemangku adat yang saya konfirmasi perihal itu menjawab dengan nada kurang suka. Saya maklumi karena memang ada keyakinan lama yang terusik. Sayangnya dalam wawancara itu, beliau tidak bisa menunjukkan bukti ilmiah untuk membantah fakta bahwa Daendels tak pernah datang ke Cadas Pangeran. Tetapi yang harus digarisbawahi adalah kisah Cadas Pangeran itu sendiri nyata, bukan hoax atau mitos. Orang yang diterima dengan tangan kiri saat bersalaman dengan Pangeran Kornel itu memang orang Belanda, tetapi bukan Daendels. Dalam catatan saya, Senin 22 November 2011, pemerintah Kabupaten Sumedang menggelar peringatan 200 tahun Cadas Pangeran. Acara itu dihadiri antara lain oleh 9 utusan ke Prabu Nusantara, yaitu Raja Samu-Samu VI dari Maluku, Sultan Sepuh 14 dari Cirebon, Sultan Banten, Sultan Delhi, Raja Kutai, Raja Luwu, Pangeran Hempi, KGPH Hadisatrio, serta utusan dari Kasunanan Surakarta. Beta mengucapkan terima kasih atas penerimaan yang mulia Bupati Sumedang Don Murdono. Beta datang kemari bersama raja-raja dari Keprabon Nusantara adalah untuk menyampaikan hormat dalam acara ini, ujar Beni Asamu-Samu, sang raja dari Maluku. Digelarnya acara tersebut cukup menunjukkan betapa kisah epik Cadas Pangeran menjadi sesuatu yang telah mengakar jauh dalam alam pikir dan batin masyarakat Sumedang. Bupati Sumedang Don Murdono dalam acara bedah buku peringatan 200 tahun Cadas Pangeran saat itu mengatakan, terlepas dari siapa sesungguhnya yang bersalaman dengan Pangeran Kornel, yang paling penting adalah Pangeran Kornel sudah menyatakan sikap untuk membela rakyatnya. Perwira yang datang itu bisa saja setingkat mayor atau sersan, tapi akhirnya permintaan Pangeran Kornel dikabulkan oleh pemerintah Belanda dengan mengirimkan bantuan amunisi dan sebagainya, sehingga Cadas Pangeran berhasil dibangun. Sejarah itu tidak bisa dilepaskan dari politik. Kalau terjadi polemik mengenai sejarah, sebaiknya kita berfalsafah mikul dhuwur mendem jero, lebih menggali apa yang bermanfaat untuk
hari ini. Demikian kata-kata yang disampaikan oleh Don Murdono. Saya dengar langsung dan saya pahami pernyataan Don Murdono itu. Saya pahami bahwa masyarakat Sumedang butuh sebuah simbol, butuh sebuah figur yang membangkitkan semangat optimisme dan kepahlawanan. Apalagi saat itu Sumedang baru mulai melangkah menegaskan jati diri sebagai pusat atau pusat budaya Sunda. Sampai di sini nalar dan rasa penasaran saya terpuaskan. Toh secara akademik Dr. Djoko sendiri tidak menafikan peran besar Pangeran Cornell sehingga Daendels memerintahkan pasukan Jenny untuk meledakkan Gunung Cadas itu. Tetapi siapa sesungguhnya yang bersalaman dengan Pangeran Cornell seperti yang diilustrasikan dalam monumen di Cadas Pangeran? Wallahu alam bisawab, yang pasti dia orang Belanda. Namun jika boleh menduga, besar kemungkinan menurut saya dia adalah Kapten von Lützow, komandan pasukan Jenny yang diperintah Daendels setelah sang Pangeran Sumedang melakukan protes karena Gunung Cadas tak mungkin dihancurkan dalam waktu dekat dengan cangkul dan belincong. Demikianlah